Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mengharapkan kita semuanya sehat-sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, kali ini saya akan menjawab salah satu orang yang mencoba mendm saya lewat Instagram karena memang saya kira ini penting, lalu saya buatkan materi di konten ini. Nah, kira-kira apa sih pertanyaannya? Jadi si ibu itu bertanya tentang apa sih perbedaan kandungan nutrisi antara telur ayam kampung dengan telur ayam ras. Nah, kira-kira worth it nggak sih perbedaan yang terkandung di dalamnya? Jadi ini materi kita hari ini. Seperti biasa, sebelum membahasnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi di channel Anak Sehat dan Berkualitas ini, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share. Boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mana tahu mereka juga sedang membutuhkan materi ini. Indah sekali berbagi, bukan? Tanpa berpanjang lebar kita mulai pembahasannya. Jadi kita coba pahami dulu apa sih telur ayam kampung dan apa sih telur ayam ras atau telur ayam negeri ya. Nah, kita lihat ya. Telur ayam kampung itu adalah telur yang dihasilkan dari ayam kampung. Ayam kampung ini tentu biasanya dipelihara secara rumahan. Biasanya juga itu dipelihara dalam jumlah yang sedikit ya, tidak banyak. Ada yang melihara 5 ekor ya, ada mungkin bahkan yang 3 ekor, ada yang 10-20 ekor. Jarang sekali mereka menternakkan atau memelihara dalam partai besar, misalnya yang jumlahnya ratusan apalagi ribuan. Nah, ayam kampung ini biasanya nih jarang itu dikerangkeng terus-menerus ya. Biasanya itu akan dipelihara dilepas ya, dilepas sehingga nanti kebanyakan nutrisi yang didapatkan atau makanan yang didapatkan si ayam tersebut didapat dari alam ya, misalnya dari rumput atau binatang-binatang kecil. Walaupun demikian, ada juga yang beberapa kali diberikan oleh si peternaknya makanan yang dibutuhkan oleh si ayam ini. Nah, nutrisi atau makanan yang diberikan itu kadang-kadang ya berupa dedak, jagung, serangga, biji-bijian, beras. Nah, ayam kampung ini spesialnya memang tidak diberikan bahan kimia. Dengan kata lain, pertumbuhannya secara alami dan lebih lama tentunya. Pertumbuhannya dari mulai dia lahir sampai dia bertelur itu lama ya, kadang-kadang butuh waktu lebih dari 6 bulan, lebih dari setahun kadang-kadang. Sehingga kesimpulannya umur mulai daripada si ayam tersebut berproduksi itu lebih lama dibandingkan dengan ayam negeri ya. Nah, yang ayam negeri kita lihat bersama ya, biasanya didapatkan dari ayam dari ras persilangan. Nah, biasanya juga akan dipelihara untuk tujuan bisnis sehingga pemeliharannya atau peternakannya dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya juga akan dipelihara hanya dalam kandang, tidak dilepas. Nah, untuk itu karena dia tidak dilepas, maka pakannya atau makanannya itu memang disiapkan oleh si peternak tadi dan biasanya ada zat-zat kimia yang ditambahkan di dalamnya. Coba kita lihat nih ya, perbedaan fisik antara telur ayam kampung dan telur ayam negeri ini ya. Kalau telur ayam kampung itu biasanya fisiknya lebih kecil ya, satu butir kurang lebih antara 34 sampai 45 gram per telur. Dan warnanya itu agak, ya warna putih agak keren ya. Coba kita lihat pada gambar berikut. Sedangkan yang telur ayam negeri itu lebih besar dia ya, bentukannya kurang lebih 50 sampai 70 gram per telur. Dan warnanya biasanya cangkangnya lebih coklat atau gelap ya. Kita lihat perbedaan keduanya dalam gambar berikut ya. Kalau kita lihat pertanyaan yang muncul, apakah perbedaan dari kandungan nutrisi antara telur ayam kampung ini dan telur ayam negeri? Adakah perbedaan yang signifikan sehingga kita harus saklek memilih telur yang ini dibandingkan telur yang satunya ya?
Coba kita lihat dalam 80 sampai 100 gram telur ya, masing-masing telur ayam kampung dan telur ayam negeri, ternyata dalam telur ayam negeri itu didapatkan nutrisi sekitar 150 kalori, 12,5 gram protein, 1 gram karbohidrat, dan 10 gram lemak. Sedangkan dalam telur ayam kampung mengandung 150 kalori, 13 gram protein, 1,5 gram karbohidrat, dan 10 gram lemak. Nah, berarti dalam jumlah yang sama, telur ayam kampung lebih tinggi sedikit proteinnya dan juga karbohidratnya, sedangkan jumlah kalorinya dan jumlah lemaknya sama, relatif sama ya. Telur ayam kampung itu memiliki kandungan vitamin kurang lebih 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan telur ayam negeri. Sedangkan kandungan lemak yang omega 3-nya ini sekitar 2,5 kali lebih baik dibandingkan dengan telur ayam negeri dan mengandung zat besi yang lebih tinggi. Nah, ternyata kita lihat kandungan kalorinya sama, lemaknya sama, dari makronutrisinya ya relatif sama lah ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya, walaupun ada perbedaan antara protein dan karbohidratnya. Vitaminnya oke lebih tinggi, kandungan omega 3 dan zat besinya tinggi. Nah, kesimpulannya apa sih sebenarnya? Oke, satu, ada perbedaan. Yang kedua, jangan perbedaan ini membuat kita untuk saklek memilih hanya satu saja. Karena prinsip dari MPASI, prinsip dari pemberian makan pada anak itu adalah yang gampang didapat, yang relatif lebih ramah di kantong kita, dan lebih nggak ribet harus mencarinya. Artinya, dua jenis telur ini dapat kita berikan pada MPASI bayi kita. Jadi tidak harus saklek mencari yang ini, kan susah kadang-kadang mencari yang telur ayam kampung ini, dan harganya relatif lebih mahal. Nah, demikian Bapak Ibu semua, saya sudah paparkan tentang perbedaan antara kandungan nutrisi telur ayam kampung dan telur ayam negeri. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!